Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah kelompok kami yang terdiri dari Antika Rahmadani, Putri Anissa, dan Maulina Sri Rizky. Makalah kami yang berjudul Hadis Akad Salam. Pengertian akad salam. Akad jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli dengan penjual. Harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan, salam adalah akad atas barang pesanan spesifikasi tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, di mana pembayaran dilakukan secara tunai di majelis akad. Secara bahasa, menyegerakan modal dan mengemudikan barang. Jadi, jual beli salam merupakan jual beli pesanan, yakni pembeli memberi barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan barang terlebih dahulu, sementara itu diserahkan kemudian pada waktu tertentu. Dasar hukum salam. Jual beli salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan. Hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran, di antaranya Surah Al-Baqarah ayat 282, yaitu, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." B. Hadis jual beli salam. Ibnu Abbas menyatakan bahwa ketika Rasul datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka waktu tahun atau 2 tahun. Kemudian Rasul bersabda, siapa yang melakukan salam hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai batas waktu tertentu. C. Ijma. Kesepakatan ulama ijma akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Munzir yang menyatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia, pemilik lahan pertanian, perkebunan, atau perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan. Maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan ijma ini secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan atau jual beli salam. Rukun jual beli salam. Rukun jual beli salam sebagai berikut. 1. Muslim atau pembeli adalah pihak yang membutuhkan dan memasang barang. Yang kedua, Muslim ilahi atau penjual adalah pihak yang memasok barang pesanan. Yang ketiga, modal atau uang. Yang keempat, muslan fi adalah barang yang dijual belikan. Yang kelima, sikhat adalah ijab dan kabul. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Anissa. Syarat-syarat akad salam, uangnya hendaklah dibayar di tempat akad, barangnya menjadi hutang bagi si penjual, barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, atau bilangannya. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Sebutkan tempat menerimanya kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut. Etika dalam jual beli akad salam. 1. Masing-masing hendaklah bersikap jujur dan tulus ikhlas, serta hendaklah amanah dalam perjanjian yang telah dibuat. 2. Penjual hendaklah berusaha memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan itu. 3. Pembeli janganlah coba menolak barang-barang yang telah dijanjikan itu dengan berbagai-bagai alasan palsu. 4. Sekiranya barang yang dibawa itu berkurang sedikit daripada syarat-syarat yang telah dibuat masing-masing, hendaklah bertolak ansur dan mencari keputusan yang sebaik-baiknya. Perbedaan antara jual beli salam dengan jual beli biasa. Semua syarat-syarat dasar suatu akad jual beli masih bisa tetap jual beli salam. Namun, ada beberapa perbedaan antara keduanya. A. Dalam jual beli salam perlu ditetapkan periode pengiriman barang yang perlu jual beli biasa tidak perlu. B. Dalam jual beli salam, komoditas yang tidak dimiliki oleh penjual dapat dijual
yang dalam jual beli biasa tidak dapat dijual. C. Dalam jual beli salam, hanya yang secara tepat dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya dapat dijual beli biasa. D. Dalam jual beli salam, pembayaran harus dilakukan ketika pembuat kontrak yang dalam jual beli biasa, pembayaran dapat ditunda atau dapat dilakukan ketika pengiriman barang berlangsung. Baik, saya akan membacakan keuntungan dan manfaat akad salam. Yang pertama yaitu jaminan untuk mendapatkan barang sesuai dengan yang ia butuhkan dan pada waktu yang ia inginkan. 2. Penjual mendapatkan modal untuk menjalankan usahanya dengan cara-cara yang halal sehingga ia dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya tanpa harus membayar bunga. Yang ketiga, penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama. Hadis tentang akad salam. An Muhammad ibn Abi Mujalidin qala arsalani Abu Burdah wa Abdullah ibn Sadadin ila Abdirrahman ibn Abza wa Abdullah ibn Abi Aufa fasa'altuhuma anis salafi faqala kunna nusibul maghanima ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fakana ya'tina min anbatis sami fanuslifuhum fil khinsati was-sa'iri wazabibi ila ajalin musamma. Qala qultu akahum raz'un aw lam yakun lahum raz'un. Qala ma kunna nas'aluhum an zalika. Rawahul Bukhari. Yaitu yang mempunyai arti dari Muhammad bin Abi Mujalid. Ia berkata, Abu Budrah dan Abdullah bin Saddad telah mengutuskan kepada Abdurrahman bin Abza dan Abdullah bin Abi Aufa. Kemudian aku bertanya kepada mereka tentang salaf. Kemudian mereka berdua menjawab, kami pernah dulu mendapatkan harta rampasan perang ketika kami bersama Rasulullah SAW. Dan ketika itu para petani dari Syam datang kepada kami. Lalu kami membayar mereka di muka agar gandum, syair, dan anggur kering dapat dikirim nanti pada waktu tertentu. Dia, Muhammad bin Abi Mujalid berkata, saya bertanya kepada mereka berdua, apakah para petani itu memiliki tanaman atau tidak? Mereka berdua menjawab, kami tidak bertanya kepada mereka tentang hal itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kesimpulannya yaitu pengertian jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang di depan secara tunai. Barangnya diserahkan kemudian hari atau waktu yang telah ditentukan. Pekerjaan ialah agar penjualan barang dengan kriteria tertentu dan pembayaran di muka. Maka menjadi suatu barang dengan kriteria tertentu dan pembayaran di muka. Maka menjadi suatu keharusan apabila barang yang dipesan adalah barang yang dapat ditentukan melalui pembayaran kriteria. Penyebutan kriteria ini bertujuan untuk menentukan barang yang diinginkan oleh kedua belah pihak, seakan-akan barang yang dimaksud ada di hadapan mereka berdua. Ketika jatuh tempo, diharapkan tidak terjadi percekcokan kedua belah pihak seputar yang dimaksud. Hukum jual beli salam adalah diperbolehkan sesuai Al-Quran dan hadis Rasulullah yang menunjukkan bahwa ketika melakukan jual beli salam harus memperhatikan kualitas dan waktu yang tepat.